Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama rekan saya Iqbal Maulidan akan menjelaskan tentang aplikasi teori semiotik Jacobson. Langsung saja ke pembahasan. Kita ambil contoh dari potongan ayat 286 dari surat Al-Baqarah. Pangsurna ala qaumil kafirin. Garis bawahi kata unsur. Jika diartikan semua yaitu maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Kita garis bawahi unsur ya. Unsur itu yang berarti tolonglah. Itu merupakan fi'il amar dari kata nasara yang suruh, yaitu menolong. Jika dianalisis dengan teori semiotika Jacobson, maka sebagai berikut. Pengirim adalah manusia atau ibad. Penerima adalah Tuhan. Kode katanya adalah unsur dan konteksnya adalah situasi ibadah. Lalu di manakah pesan atau maknanya? Pada dasarnya, fi'il amar berfungsi sebagai tolab, perintah atau tuntutan. Dalam konteks demikian, apakah manusia pantas memerintah, menyuruh atau menuntut Tuhannya untuk melakukan sesuatu? Tentu jawabannya tidak. Dengan demikian, dalam konteks ini, pesan atau makna dari kata unsur adalah doa. Lalu contoh yang kedua, kita ambil dari surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Kita garis bawahi kata kulu. Artinya, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pada ayat tersebut, objek yang dianalisis adalah kata kulu yang menjadi kode. Kemudian pengirimnya adalah Allah Subhanahu wa taala dan penerimanya atau tujuannya adalah para rasul. Dan konteksnya adalah konteks bahasa atau verbal, yaitu kata thayyibat. Jika pengirimnya Allah, posisinya lebih tinggi dari penerima, sudah tentu fi'il amar tersebut bermakna tolab atau memerintah, menuntut. Karena fungsi asli dari fi'il amar adalah perintah, ialah perintah dari pembicara atau mutakalim yang lebih tinggi kedudukannya daripada penerima atau mukhatab. Berbeda halnya dengan kata kulu yang terdapat dalam surat Al-Mulk ayat 15. Yang berbunyi huwallazi ja'alakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Pada ayat ini, yang menjadi pengirimnya adalah Allah dan penerimanya adalah seluruh umat manusia. Kode katanya adalah kulu dan konteksnya adalah konteks bahasa, yaitu rizki. Kata rizki memiliki pengertian yang luas, yaitu segala ciptaan Allah yang diperuntukkan bagi manusia, baik benda hidup atau benda mati. Dengan demikian, pesan atau makna kata kulu pada ayat ini adalah kebolehan. Barusan adalah beberapa contoh, dua contoh dari teori semiotik Jacobson, yaitu yang pertama potongan ayat 286 dari surat Al-Baqarah. Lalu yang kedua Al-Mu'minun ayat 51 dan Al-Mulk ayat 15. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Iqbal Maulidan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Rogib yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk ikut menjelaskan dalam penjelasan aplikasi teori semiotik dari Jacobson. Ya, selanjutnya kita akan menganalisis beberapa contoh yang disajikan dalam ilmu ma'ani tentang makna kalam khobari atau ucapan-ucapan dalam berita. Oke. Yang pertama, makna atau tujuan penyampaian kalam khobari. Yang pertama yakni ada faidah al-khobar atau faidatul khobar. Ya, ini maksudnya adalah menginformasikan berita, menyampaikan berita. Contoh kalimatnya adalah ad-dinu mu'amalatun. Agama adalah mu'amalah. Yang kedua ada lazimul faidah, yakni itu memberikan informasi ataupun berita yang telah diketahui sebelumnya.
Contoh kalimatnya adalah anta najahta fil imtihan. Kamu telah lulus dalam ujian. Selanjutnya ada istirham, yakni meminta belas kasihan. Contoh dari istirham tersebut, contoh kalimatnya adalah inni faqirun ila ghafurur rabbi. Afwan. Inni faqirun ila afuwi rabbi. Sesungguhnya aku adalah orang yang sangat memohon pengampunan atas Tuhanku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mari kita analisis satu persatu. Yang pertama, ada faidatul khabar, yakni menginformasikan berita yang sebelumnya belum diketahui. Kalimat yang kita ambil kali ini adalah yang dijadikan contoh oleh kita adalah ad-dinu mu'amalatun. Agama adalah mu'amalah. Mu'amalah itu ya ikatan sosial lah, bersosialisasi. Kalimat tersebut diambil dari perkataan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau merupakan khalifah kedua di zaman Nabi, ia merupakan khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan demikian Umar bin Khattab sebagai pengirim ataupun pemberi informasi, pemberi berita adalah Umar bin Khattab, dan penerima informasi tersebut adalah umat Islam pada saat itu, yakni sahabat dan tabi'in atau sahabat Nabi pada generasi kedua. Dan kode yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah kode bahasa, yakni kalimat ad-dinu mu'amalatun. Agama adalah mu'amalah. Secara konteksnya, kalimat tersebut, kalimat ad-dinu mu'amalatun, diucapkan dalam konteks situasi, mengikuti situasi pada saat itu, pada saat Umar bin Khattab memberitahukan informasi ini, yaitu konteks keagamaan atau dakwah. Ya, dakwah. Umar bin Khattab sebagai penerus dakwah Nabi Muhammad SAW harus menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang termuat dalam kedua sumber ajaran Islam pada saat itu, yakni Al-Qur'an dan hadis. Karena ijma dan qiyas belum ada, karena ya itu masih di zaman sahabat. Ketika Rasul wafat, dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, dan rujukan untuk dalil-dalil itu dari Al-Qur'an dan juga Al-Hadits. Namun karena kalimat ad-dinu mu'amalatun, namun karena kalimat ad-dinu mu'amalatun tidak ada dalam kedua sumber Al-Quran dan hadis secara eksplisit, sehingga para sahabat maupun para tabi'in tidak mengetahui kalimat tersebut secara pasti, maka pesan tersebut, berita tersebut, dan tujuannya penyampaian kalimat tersebut adalah faidatul khabar, yakni menginformasikan sesuatu yang belum diketahui oleh pendengar ataupun penerima berita tersebut, bahwasanya ad-dinu mu'amalatun, bahwasanya agama itu adalah mu'amalah atau interaksi sosial. Maksudnya, dengan kata lain, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegaskan bahwa beragama itu ibadahnya tidak hanya ibadah mahdhah, tidak hanya secara ibadah yang langsung kepada penyembahan ataupun ya ibadah-ibadah yang jelas, tapi juga ada ibadah yang ghair mahdhah, yakni kita bisa dilakukan dengan secara interaksi sosial. Singkatnya, hematnya, elemen semiotik Jacobson pada kalimat ad-dinu mu'amalah di faidatul khabar ini adalah pengirim Umar bin Khattab, pengirim berita Umar bin Khattab, penerima berita adalah sahabat Nabi SAW dan para tabi'in, sahabat Nabi generasi kedua. Yang ketiga, kode semiotik dari Jacobson di kalimat ini adalah kode bahasa. Konteksnya adalah konteks situasi atau keadaan pada saat itu, dan pesan dari kalimat tersebut adalah informasi baru, faidatul khabar dinamakannya. Yang kedua ada lazimul faidah atau menginformasikan berita yang setelah diketahui. Tadi sudah saya katakan kalimat contoh kalimat yang kita pakai di sini adalah anta najahta fil imtihan. Engkau lulus dalam ujian. Kamu telah lulus dalam ujian. Kalimat dalam contoh tersebut diungkapkan oleh seseorang siswa kepada temannya sesama siswa
yang telah lulus dalam ujian. Dengan demikian, pengirim ataupun pemberita siswa yang A memberitahukan kepada temannya siswa B sebagai penerima berita, dan kode yang digunakan, kode semiotik yang digunakan dari Jacobson di sini adalah kode bahasa, dan ya kode bahasanya yaitu kalimat anta najahta fil imtihan. Adapun konteks kalimat tersebut anta najahta fil imtihan adalah konteks situasi belajar ataupun konteks situasi di sekolah. Pesan yang disampaikan pengirim berita kepada penerima berita adalah lazimul faidah. Pengirim tidak bermaksud memberitahu kelulusannya kepada si penerima berita, karena si penerima berita telah lebih dulu mengetahui hal tersebut daripada si pengirim berita. Karena di konteks di sini si pengirim berita hanya ingin mengucapkan ataupun memberikan kesenangan, ikut bahagia dalam kelulusan dari si temannya, si penerima berita tersebut. Elemen semiotika Jacobson di sini adalah pengirim berita adalah seorang siswa A, penerimanya adalah siswa B, yakni teman dari siswa A tadi. Kodenya kode bahasa, konteksnya konteks situasi dalam belajar, dan pesannya adalah lazimul faidah atau memberikan informasi yang telah diketahui. Yang ketiga, ada istirham atau meminta belas kasihan. Tadi dikatakan bahwasanya contoh yang kita gunakan di sini adalah kalimat inni faqirun ila afwi rabbi. Sesungguhnya aku adalah orang yang sangat memohon kepada pengampunan Tuhanku. Kalimat tersebut diucapkan oleh seseorang yang telah melakukan dosa atau kesalahan besar. Ia sangat menyesal melakukan hal tersebut dan ia ingin bertobat. Karena ia sangat ingin diterima taubatnya, ia menyebut dirinya seorang fakir, memposisikan dirinya sebagai seorang fakir yang sangat membutuhkan terhadap ampunan dari Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, pengirim ataupun pemohon di sini adalah hamba yang berdosa, seorang manusia, dan penerima permohonan tersebut adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala maksud saya. Dan kode yang digunakan dari semiotik Jacobson di sini adalah masih tetap kode bahasa, yakni kalimat inni faqirun ila afwi rabbi. Konteksnya yang terdapat dalam kalimat tersebut adalah konteks emotif ataupun keadaan jiwa dalam diri si hamba yang berdosa tadi, yang memohon ampunan tadi, menggunakan kata fakir, memohon dengan sangat supaya ia cepat diterima, dengan harapan ia cepat diterima taubatnya dan cepat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang didapat dari kalimat tersebut adalah istirham, yakni meminta belas kasihan dari Tuhannya agar tidak ditimpakan azab dan diampuni dosanya. Elemen semiotika dari Jacobson dalam istirham ini, dalam kalimat ini yakni pengirim dari seorang hamba manusia dan penerima permohonan adalah Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kodenya masih tetap kode bahasa. Konteksnya konteks emotif, keadaan jiwa, karena emosi di sini keadaan jiwa, ia ingin bertobat dan ingin diterima taubatnya. Dan juga pesannya adalah istirham, yakni meminta belas kasihan dari Tuhannya. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Khudh ma safa wa da' ma qadar, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Kalau tidak ada baik-baiknya, anggap saja tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kami. Bila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.